Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tegar Arya Wajah dari kelas 11 Al-Kindi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul hubungan bilateral, lebih spesifiknya Indonesia dengan Jepang. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menjelaskan apa sih itu bilateral. Bilateral itu adalah sebuah kerjasama atau hubungan yang dilakukan dua negara yang disetujui dua negara untuk saling membantu di berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Ya, latar belakang hubungan Indonesia-Jepang. Jadi latar belakangnya yang pertama adalah, jadi waktu itu ketika Jepang mengalami kekalahan setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom nuklir oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Keadaan Jepang saat itu sangat parah, tetapi Jepang berupaya melakukan pembangunan atau rekonstruksi dan pemulihan negaranya. Bagi Indonesia, penjajahan Jepang juga memiliki dampak positif bagi mental dan militer bangsa. Oleh karena itu, berhubungan dengan Jepang adalah hal yang menarik dan bisa menguntungkan bagi negara kita. Jadi pada tahun 1958, tepatnya di bulan April, Indonesia dan Jepang meresmikan perjanjian mereka untuk melakukan hubungan bilateral, dan kemudian pada tahun yang sama ditandatangani pula perjanjian pampasan perang. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963, yang kemudian Indonesia membuat kantor perwakilan di Tokyo serta penempatan konsulat jenderal. Bentuk kerjasama Indonesia dan Jepang meliputi bidang yang pertama pemerintahan atau government, business and founding, yang ketiga hubungan politik, research, training, dan edukasi atau tentang pendidikan. Government berarti adanya pertukaran duta besar, di mana perwakilan duta besar Indonesia berada di Jepang dan begitu juga sebaliknya. Kalau dalam kerjasama bisnis sendiri, di sini dapat dicontohkan kerjasama Indo-Jepang di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pinjaman, bahkan kegiatan ekspor-impor juga. Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai 23,6 US dollar, sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah 6,5 miliar US dollar, sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia. Buat komoditi dari Indonesia itu biasanya kita batu bara, tambang, udang, pulp, dan lain-lain. Kalau dari segi investasi, ya investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 itu. Ya, Indonesia merupakan negara penerima ODA atau bantuan pembangunan tingkat pemerintah terbesar dari Jepang. Selain itu, realisasi bantuannya contohnya pada tahun 2006 yaitu pinjaman yen sebesar 1.205,2 miliar yen, bantuan hibah sebesar 5,4 miliar yen berdasarkan pertukaran nota-nota, dan kerjasama teknik sebesar 7,8 miliar yen berdasarkan realisasi pembiayaan. Indonesia juga bekerja sama dengan Jepang dalam hubungan politik. Itu kita lihat tuh persetujuan Indonesia-Jepang, ada Treaty of Amity and Commerce, ada perjanjian hubungan udara, ada kerjasama IPTEK, ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Sejak tahun 1966 sampai sekarang, atau sekitar 200 lebih, pertukaran nota yang menyangkut kerjasama bidang perikanan, pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan, dan bantuan keuangan Jepang antara kedua negara juga terjalin kerjasama erat sebagai sesama anggota organisasi atau forum regional dan internasional seperti PBB, ESCAP, APEC, dan ASEM. Yang terakhir, research, training, and education. Kerjasama pada bidang ini meliputi adanya pelatihan yang diberikan Jepang kepada Indonesia, yaitu dalam 3 bidang, yakni masalah kesehatan, pertanian, dan transportasi. Upaya kerjasama di bidang pendidikan yang dipicu oleh tingkat penerimaan dan pengaplikasian pendidikan yang masih rendah di Indonesia, sedangkan di Jepang yang sangat tinggi. Dan juga di bidang kebudayaan, Indonesia memperkenalkan berbagai macam budaya Indonesia dan juga menjaga citra baik Indonesia, seperti halnya adanya festival tari yang diadakan di Jepang yang turut membawa penari Indonesia untuk menunjukkan kebolehannya di negara Jepang, dan Jepang pun sangat mengapresiasi budaya kita. Oleh karena itu kita juga harus mengapresiasi budaya mereka dan mengambil sisi positifnya.